Halo, saya Muhammad Militer kembali bersama Mesin Perang Channel. Selain telah menawarkan kapal korvet atau littoral combat ship dari kelas Milgem yang berujung kontrak akuisisi berjumlah 2 unit, Turki kembali menawari Malaysia kapal jenis lain. Kapal yang ditawarkan ini berjenis multi-role support ship, sehingga Turki akan bersaing dengan Indonesia yang juga menawari Malaysia dengan kapal jenis yang sama. Penawaran resmi kapal MRSS untuk Angkatan Laut Malaysia ini diwartakan oleh situs pertahanan Turki Turndev.com pada 4 Januari 2024. Dalam situs tersebut menyatakan bahwa Istanbul Shipyard, salah satu galangan kapal di Turki, telah secara resmi menawarkan kapal berjenis MRSS yang mencakup dengan 3 kapal untuk operasi amfibi. Kapal MRSS yang ditawarkan oleh Istanbul Shipyard akan memiliki 2 helipad dan hanggar yang dapat terendam air untuk kendaraan amfibi atau kapal pendarat. Jika terpilih, maka untuk pengadaan kapal MRSS Angkatan Laut di Raja Malaysia akan masuk dalam rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 yang akan dimulai pada 2026 hingga 2030. Akuisisi kapal MRSS oleh Tentara Laut di Raja Malaysia ini cukup mendesak. Pasalnya, kapal MRSS yang saat ini dioperasikan telah berusia 40 tahun. Dalam rancangan Malaysia ke-13, Tentara Laut di Raja Malaysia setidaknya membutuhkan 4 unit kapal MRSS dengan 2 kapal diantaranya beroperasi di Armada Barat, sedangkan 2 kapal sisanya beroperasi di Armada Timur. Sampai sejauh ini, ada sejumlah galangan kapal yang secara resmi menawarkan kapal MRSS. Di antaranya, galangan kapal Mitsui Jepang yang menawarkan kapal MRSS berbobot 13.000 ton dan mampu mengangkut hingga 500 hingga 800 prajurit berkekuatan batalion. Selain itu, kapal MRSS yang ditawarkan perusahaan Mitsui juga mampu membawa hingga 16 tank, 6 untuk mobil lapis baja, dan 1 kendaraan ambulan, dan dilengkapi dengan 2 sistem palang CIWS. Kemudian juga ada Hyundai Heavy Industries atau HHI asal Korea Selatan yang menawarkan kapal MRSS HDL 13.000 untuk memenuhi persyaratan TLDM. Kapal MRSS HDL 13.000 karya HHI memiliki panjang 160 meter dan bobot mencapai 13.000 ton. Fungsi utama kapal MRSS besutan perusahaan asal Korea Selatan ini adalah bantuan logistik dan operasi humanitarian dan disaster relief atau HADR. Selain juga dapat untuk menjalankan misi amfibi. Untuk menjalankan misi amfibi, kapal MRSS rancangan HHI ini mampu membawa hingga 16 tank, 6 kendaraan lapis baja serbaguna, dan ratusan personil militer bersenjata lengkap. Sementara itu, di dek penerbangan, kapal MRSS dapat menampung 3 unit helikopter H225M milik Royal Malaysian Air Force untuk mendukung operasi kapal. Dan terakhir, PT PAL yang menawarkan kapal MRSS dari Banjarmasin Class, di mana pada 19 April 2024 lalu Panglima TLDM saat itu, Laksamana Tan Sri Abdul Rahman bin Ayub, mengunjungi PT PAL di Surabaya untuk melihat kapal yang secara resmi ditawarkan ke Malaysia. Dari rencana TLDM untuk mengakuisisi kapal MRSS, negara jiran tersebut telah menyiapkan anggaran sebesar 10 miliar ringgit atau 34 triliun rupiah. Besaran anggaran tersebut juga digunakan untuk mengakuisisi sejumlah alutsista, yakni 3 littoral mission ship batch kedua, 4 helikopter anti kapal selam, 6 unit aerial vehicle, dan 2 unit kapal MRSS. Jika nantinya TLDM memilih Banjarmasin Class untuk kapal MRSS, maka akan dilakukan improvisasi atau penyesuaian panjang, di mana dari panjang standar kapal 123 meter menjadi 163 meter. Dengan dibekali mesin Kodat MAN BNW 8L2832A diesel rated, kapal mampu melaju dengan kecepatan 16 knot dengan jarak jangkau mencapai 18.000 km serta mampu berlayar di laut selama 30 hari. Untuk kapasitas angkut, LPD ini dapat mengangkut total 618 personil termasuk 22 rampur atau rantis, 15 truk, dan 3 helikopter.